Halo teman-teman, ketemu lagi sama kami kelompok 11 podcast. Di tema 4 Collaborative Learning kali ini, kami menyajikan podcast dengan tema melestarikan alam serta menyebarkan pengetahuan dengan baik. Aku Renata dari kelas 11 MIPA 1 absen 19. Saya Devon dari kelas 11 IPS 2 absen 19. Saya Fernando dari kelas 11 IPS 1 absen 7. Nathan dari kelas 11 MIPA 3 absen 19. Climate change has a very broad impact on life. The increase in the Earth's temperature does not only have an impact on it, it is also affects human health. Climate change as occurs in Indonesia is generally characterized by change in daily average temperature, rainfall patterns, sea level, and climate variability. This change has a serious impact on various sectors in Indonesia, such as health, agriculture, the economy, and others. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Maka kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sendiri, salah satunya dalam proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. Proses pencernaan makanan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Proses ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar lidah, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kita perlu memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menghindari penyakit atau gangguan-gangguan yang mengancam. Seperti misalkan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Beberapa contoh gangguan sistem pencernaan seperti diare, mah, sembelit, sariawan, dan lain-lain. Senam gerak irama juga sangat baik bagi kesehatan tubuh. Apalagi yang sudah usia lanjut, sangat dianjurkan untuk melakukan senam irama. Tetapi sebelum melakukan senam gerak irama seperti senam aerobik, harus diawali dengan pemanasan. Karena pemanasan digunakan supaya tidak cedera. Pemanasan digunakan untuk meningkatkan suhu tubuh, menaikkan denyut jantung, serta mempersiapkan otot-otot dan sendi untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Setelah pemanasan dilanjutkan dengan masuk ke gerakan inti. Gerakan inti dalam senam aerobik yaitu jogging, marching, kicking, double step, graphene, leg curl, dan heel touch. Setelah melakukan gerakan inti pada senam gerak irama, selanjutnya dilakukan pendinginan. Pendinginan sendiri dalam senam gerak irama sangat dianjurkan bahwa wajib. Karena setelah melakukan aktivitas atau gerakan yang sangat menguras keringat, pasti di dalam tubuh meningkat secara drastis. Maka dari itu sangat diwajibkan untuk melakukan pendinginan supaya denyut jantung kembali ke normal dan suhu tubuh dapat menurun. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dapat terjadi pada saat memasuki musim hujan dan musim kemarau. Perubahan iklim dapat membuat daya tahan tubuh menurun atau melemah. Seperti pada saat musim hujan, kita pasti terkena air hujan akibat aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, serta melakukan olahraga seperti senam gerak irama. Perubahan iklim berdampak juga pada persebaran jenis-jenis flora dan fauna yang ada. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya.
berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Selain itu, perubahan iklim juga dapat berdampak pada kehidupan satwa-satwa. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan kebakaran hutan akibat suhu yang sangat panas. Apalagi ulah manusia yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. Puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran hutan. Hutan yang terbakar dapat menyebabkan ekosistem hutan rusak, karena hutan merupakan paru-paru dunia. Karena dihuni satwa, flora, dan fauna. Seperti contoh, bila hutan terbakar, satwa harimau akan terkena dampaknya dan akan mati. Bila tidak ada harimau, populasi babi hutan akan meningkat dan dapat merusak lingkungan sekitar. Selain itu, juga hutan merupakan salah satu untuk memitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon, jadi polusi yang ada di udara dapat diserap oleh hutan tersebut. Di dalam melestarikan alam serta menyebarkan pengaruh pengetahuan yang baik, kita sudah menjalankan tugas gereja, yaitu mewartakan. Di dalam gereja terdapat 5 tugas, yaitu mengkuduskan, mewartakan, melayani, menjadi saksi, serta membangun persekutuan. Masing-masing tugas perutusan tersebut terdapat arti tertentu, seperti mengkuduskan, yang berarti suci atau suci dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan setiap manusia kepada manusia lain. Mewartakan, yang berarti mewartakan kerajaan Allah sekaligus menyebarkan agama serta ajaran-ajaran Kristus yang baik kepada sesama manusia. Melayani yang berarti melayani sesama manusia dan juga manusia yang membutuhkan bantuan kita. Selain itu, melayani juga dapat dijadikan sebagai tugas perutusan gereja seperti misdinar, prodiakon, paduan suara, dan juga romo. Orang-orang tersebut ditugaskan untuk melayani umat manusia. Menjadi saksi Kristus merupakan hak kepribadian yang wajib dimiliki oleh umat beragama, karena menjadi saksi bahwa Kristus itu ada dan sangat berarti bagi setiap umat manusia. Membangun persekutuan merupakan tugas perutusan gereja yang juga diikuti oleh setiap orang dengan berkumpul untuk membantu sesama, mengikuti misa, sekolah minggu, dan kegiatan OMK atau Orang Muda Katolik. Selain itu, kita sebagai umat manusia juga harus ikut serta dalam membangun tugas gereja. Seperti contoh, pada saat ini banyak lingkungan sekitar yang tidak dijaga oleh manusia dan menyebabkan lingkungan yang kotor dan tidak bersih. Kita sebagai manusia patut memperhatikan hal itu dengan membuang sampah pada tempatnya dan menanam pepohonan serta tanaman yang dapat menyerap polusi udara. Kristus sendiri adalah firman Allah, dan firman Allah dalam aksara Jawa ditulis dengan aksara rekan seperti berikut. Nah, apakah kalian tahu dampak Perang Dunia Pertama dan Kedua tentang perubahan iklim? Senjata kimia seperti gas mustard dan fosgen, dan teknologi perkembangan baru seperti senapan mesin, tank, dan pertempuran udara. Hal ini yang menyebabkan iklim menjadi rusak karena efek dari zat-zat dari senjata dan bom atau nuklir. Nah, dari semua ini penyebab di iklim ada tanah menjadi rusak dan udara menjadi tercemar. Saat Perang Dunia I dan II, selain berperang di darat, pastinya juga berperang di laut. Kapal-kapal yang berperang adalah kapal-kapal yang besar seperti kapal induk. Walaupun kapal induk bisa berbobot 100.000 ton dan terbuat dari baja, ia bisa tetap mengapung di permukaan karena berisi udara yang menjadikan massa jenisnya lebih rendah dari laut. Sesuai dengan rumus hukum Archimedes, yaitu Fa lebih besar sama dengan W. Tentara Perang Dunia juga menggunakan bom TNT atau bom amonium nitrat yang berbahan dasar NH3 atau amonium. NH2 plus 3H2 jadi 2NH3 yang mempunyai ketetapan kesetimbangan K1 sama dengan
NH3 pangkat 2 per NH2 kali H2 pangkat 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan misalnya perubahan konsentrasi. Jika nilai K1 sama atau tetap dan N2 mengalami penambahan konsentrasi, maka diimbangi dengan penurunan konsentrasi H2 dan peningkatan konsentrasi NH3. Yang pertama-tama baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemasaran. Pemasaran adalah dalam suatu rencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk mampu memenuhi permintaan pasar. Nah, kalau jenis-jenisnya ada word of mouth marketing, public relation marketing, relasi marketing, digital marketing, branding, iklan, siaran, dan multi level marketing.